Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait saya tulis di sini melakukan pengambilan data dan mengolah untuk diprediksi. Ya. Mohon maaf, saya akan menunjukkan ini adalah artikel yang pernah kami publikasikan. Jadi saya mempunyai mahasiswa bimbingan atas nama Ahmad Salafuddin. Kemudian kami melakukan penelitian terkait memprediksi korban bencana alam. Nah, di artikel ini, artikelnya sudah publis di sini. Nah, saya tunjukkan. Nah, di Sematika nanti bisa dicek. Tadi saya tidak membuka websitenya karena jaringan saya ini agak nggak seberapa lancar. Nah, nanti bisa dicek di ini di jurnal Sematika. Kemudian terkait judulnya ini, algoritma back propagation untuk memprediksi korban bencana alam. Nah, di artikel ini data saya ambil dari, saya bacakan ya. Nah, ini data saya ambil dari DB, jadi mahasiswa saya yang ngambil. Terus akhirnya data yang didapat itu masih ada di mahasiswa. Saya tidak punya data yang dalam bentuk Excel. Nah, otomatis saya tidak bisa menunjukkan cara mengambilnya. Tadi sempat sudah saya browsing, akan tetapi ada beberapa website yang mungkin lagi servernya lagi maintenance, akhirnya saya nggak bisa download. Nah, saya ambilkan dari sini. Jadi saya download dari BBS dengan keyword ini ya. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, ini seingat saya ada, kalau di mahasiswa saya itu ada 5.000 baris ya, ini di sini 5.000 baris ya. Nah, ini jumlah korban yang akibat bencana alam di Jawa Timur. Terus ini tahun 2019, sedangkan yang di mahasiswa saya itu ada banyak tahunnya. Kalau saya tunjukkan datanya, mohon maaf ya, saya nggak punya data aslinya. Nah, ini ada tahun 2018, 2017, terus 2016 ke bawah, masih banyak. Karena 5.000 itu terus saya olah sesuai pemilihan jenis. Kalau di sini saya berdasarkan bencana alam, korban hilang, korban luka-luka, korban meninggal. Jadi ada 2 inputan, yaitu kode kabupaten dan tahun di sini. Di sini saya jelaskan yaitu kode kabupaten sama tahun. Terus kalau yang dari BPS ini hanya ada tahun 2018. Kita coba cek apakah ada tahun 2017. Semoga ada. Kita cek ya, sosial budaya keywordnya. Masih proses lah, ini agak lama memang. Korban. Ya, di sini hanya ada tahun 2018. Korban bencana ini kerusakan rumah. Nah, ini juga 2018. Terus hanya ada tahun 2018, sehingga kita harus mengolahnya sesuai data yang ada, berbeda dengan data yang saya kemarin waktu di penelitian. Tidak apa-apa, kita pakai data yang ini tahun 2018. Mana tadi ya? Nah, ini aja. Ini aja ya. Sesuai ini nanti kita olah. Oke, sudah saya tunjukkan. Nah, kita perhatikan di sini kolom-kolomnya mulai dari ada gempa bumi. Kalau gempa bumi itu ada 1 di Jember,
orang hilang, kemudian di situ Bondo ada 1 luka-luka, terus Sumenep ada 3 hilang, 41 luka-luka, terus Jawa Timur total 42, 4 yang gempa. Nah, kalau kita perhatikan ini tidak semuanya terisi ya. Otomatis kita harus memilah-milah kira-kira bencana alam apa aja yang ada korbannya ya. Kita perhatikan, oh ternyata yang lebih banyak itu tanah longsor, banjir, kekeringan ya. Tanah longsor, banjir, kekeringan. Nah, ini kalau datanya ada banyak tahun, harusnya kolomnya itu bisa ada jenis. Jadi kalau kita olah, ini tadi temanya adalah mengolah ya, mengambil data saya ambil dari BPS ya, bps.go.id, fokus di Jawa Timur. Nah, terus kalau mengolah berarti kita harus menyesuaikan berdasarkan data yang ada di sini. Ini kolom-kolomnya harus disesuaikan ya. Kolom-kolomnya saya tunjukkan, kolomnya tidak mau ambil. Nah, sudah. Berarti kolomnya kalau di situ tadi ada kabupaten, kemudian apa tadi, bencana, terus berikutnya, atau kita buat langsung satu fokus satu bencana ya, monggo nggak apa-apa. Kalau saya di sini di artikelnya, di artikelnya saya fokus ke semua bencana, tapi berdasarkan berapa korban yang meninggal, berapa korban luka-luka, terus berapa korban yang hilang, seperti itu. Fokusnya hanya ke jumlah korban. Kalau di sini datanya karena ada banyak bencana ya, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, keringan, terus kebakaran hutan, angin puting beliung, terus gelombang pasang. Nah, kemudian ini gempa bumi, tsunami. Nah, maka misal kalau difokuskan ke satu bencana, berarti misalkan kita fokus ke tanah longsor, berarti ini tidak perlu, kolom bencana tidak perlu. Cukup langsung kabupatennya, kemudian jenis korban, penulisan saya jenis ada S, jenis korban, terus jumlah. Nah, seperti ini tabelnya berubah ya. Jenis korban berarti nanti kan ada, kalau kita ambil, mohon maaf ya, saya hanya fokus satu, tanah longsor. Misal ini saya ambil, saya ambil tabel kabupatennya, karena ini tidak mungkin langsung terpakai, harus diolah dulu. Oke, ini saya delete. Maaf. Terus saya hanya fokus ke tanah longsor. Nanti mulai ini ya, ini kan meninggal dan hilang, luka-luka, terdampak atau mengungsi. Saya ambil, tidak banyak memang. Sudah sampai sini. Nah, saya taruh di sini. Ini tadi kolomnya kan meninggal dan hilang atau hilang. Terus luka-luka. Kemudian di sini adalah terdampak atau mengungsi.
Berarti kalau jenis korbannya ada 3, maka ini dibuat 3. Jadi meninggal dibuat dalam bentuk 1, itu dalam bentuk 1, terus luka-luka 2, terdampak atau mengungsi itu 3, seperti ini. Jadi otomatis yang ada isinya, contoh meninggal, ini tidak ada isinya, dikosongi, berarti pacitan. Nanti ini nambah kolom lagi kayak gini. Set. Nah, di sini pacitan kosong kan. Nah, cuma adanya luka-luka. Luka-luka itu 2, berarti 2, 11. Terdampak ada isinya, berarti di sini 3, 5. Nah, terus pacitan dikonversi ke dalam angka 1. Kayak gitu. Ini hasilnya. Jadi ini langkah membuat tabelnya. Saya perbaiki dulu penyusunan tulisannya biar kelihatan. Nah, semoga kelihatan ya. Jadi data yang ada dalam BPS tadi, penjelasan saya, data yang kita ambil dari bps.go.id yang fokus Jatim, itu kalau mau diprediksi terkait kayak tema penelitian saya ini, judulnya adalah memprediksi korban bencana alam menggunakan algoritma backpropagation. Maka sebelum dilakukan itu, kita cek datanya. Jadi mengolah data itu penting, ya, mengolah data itu penting. Kemudian kita tentukan kolom-kolomnya sesuai datanya. Kalau data yang kita peroleh dari BPS tadi, ini seperti ini datanya. Hanya 1 tahun. Sedangkan yang di penelitian saya dengan mahasiswa bimbingan saya, itu dia ngambil dari DB, tadi sempat saya buka, cuma kayaknya mungkin servernya lagi maintenance, akhirnya saya nggak bisa download semua. Nah, di situ ada banyak tahunnya, kabupatennya seluruh Indonesia. Terus ini istilahnya itu dia fokusnya langsung ke jumlah, ya, ke jumlah korbannya, bukan bencananya jenisnya apa. Jadi saya langsung ke, kalau yang ini tadi, mohon maaf, yang di sini itu kan banyaknya jumlahnya tergantung tergantung bencananya apa. Ini bencananya ada ini. Terus saya fokusnya tadi ke tanah longsor. Jika misal mau dibuat dalam bentuk ada bencananya, jenis bencana, misalkan nambah kolom ya, jenis bencana, maka ya kita buat, oh ternyata di sini tadi ada jenis bencana gempa bumi, tsunami, terus ini jadi 1, gempa bumi dan tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, terus banjir, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan, angin puting. Nah, itu dibuat dalam bentuk angka, dikonversi dulu ke angka. Langkahnya seperti itu. Ini misal Ponorogo. Di Ponorogo tadi sudah Ponorogo ya, atau tadi apa ya, sebentar saya cek. Oh, tadi Pacitan, mohon maaf. Yang tadi Pacitan, yang berikutnya ini Ponorogo. Ponorogo yang ada isinya itu meninggal, berarti ini kita tulis 2, terus ini 1, 2, meninggal, jumlah meninggal. Nah, karena ada lagi nih terdampak, berarti ini saya tambahkan garis. Nah, simbolnya Ponorogo tetap 2, ini simbolnya 3, terdampak 194. Seperti ini langkahnya, ya. Jadi kalau mau melakukan prediksi berdasarkan kabupatennya, jenis korbannya, maka modelnya nanti kolom-kolomnya, nah seperti ini. Tapi kalau ada penambahan jenis bencananya, berarti tadi tambah kolom lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya lanjut berikutnya untuk diprediksi dengan data seperti ini, ya. Sebelumnya mohon maaf jika saya nggak pinter ngedit video, karena memang murni saya ingin membuat suatu konten pembelajaran, baik itu pembelajaran yang terkait pemrograman
ataupun kecerdasan buatan, karena basic keilmuan saya adalah kecerdasan buatan. Jadi biasanya kalau dosen itu publikasinya apa saja, terus keilmuannya terkait apa, itu bisa dicek di sini di Google Scholar. Terus biasanya di Google Scholar kita tulis dengan keyword nama saya, misalkan Nur Nafia, akan muncul beberapa publikasinya dan di situ akan menampilkan keilmuannya apa. Seperti ini, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.